Saya Ibnu Athaillah dawuh jangan heran atas tagrib jangan heran wuku al-aqdari terjadinya kekeruhan kesulitan-kesulitan madum tafi hadhidar selagi engkau di dunia ini. Dunia niku kan ruwet nggih, Pak. Nggih. Ruwet lagi niku Palestina kali Israel. Bertahun-tahun belum selesai-selesai. Fa innaha karena sesungguhnya dunia ini ma'abrozat apa-apa yang dimunculkannya illa ma huwa mustahiqqu wasfiha kecuali itu adalah sudah hak dari sifatnya. Hak sifat dari dunia itu adalah akdar, ruwet, sulit niku dunia. Sebagaimana kalau kita pahami daripada kisah Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa alaihi salam itu kan di dunia kan pun di surga itu kan enak semua kan Pak. Begitu turun di dunia butuh baju, butuh api, butuh makanan dan seterusnya yang itu ditanam. Nah, memang sifatnya dunia ini adalah ujian. Ujian untuk apa? Untuk patut kita kembali ke dalam surga. Jadi dunia ini kalau kata orang Jawa, dunia itu mung koyok mampir ngombe. Nah, lang kita dunia niku koyok wong menyang pasar. Kalau yang dibeli telo kantuke telo, kalau yang dibeli beras dapat beras. Kalau di dunia ini kita berbuat kejelekan akan dapat kejelekan, kalau kita berbuat kebaikan akan dapat kebaikan. Menyang pasar itu artinya ya segera kembali ke rumah membawa oleh-oleh. Mampir ngombe niku nggih mung sedelo. Wa wajibun na'tiha dan sifatnya dunia yang murni. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, niki dari Syekh Ibnu Athaillah sebagai pengarang kitab Al-Hikam. Sekarang kita baca syarahnya dari Asy-Syarqawi. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Asy-Syarqawi mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Beliau berkata, la tastaghrib wuku al-aqdar. Jangan menganggap aneh terjadinya kekeruhan, kesulitan, kekotoran al-mujibati. Lah sarahnya kan yang di luar tanda kurung niki nggih. Kalau yang ini tadi kan mboten enten. Sekarang ditambahi niki namanya syarah penjelas. Al-mujabati yang terjadi lil aghjari kepada selain Allah. Balil aghjaru fi dzatiha. Bahkan yang namanya hal-hal selain Allah murni di zatnya itu akdarun kotoran. Apa mawon kotoran, Pak? Selain Allah niku kotor. Nabi Ibrahim itu adalah salah seorang yang pernah dawuh ngeten iki. Setiap segala sesuatu yang melalaikanku dari Allah maka adalah musuhku. Segala sesuatu yang melalaikanku dari Allah adalah musuhku. Nah, begitu dapat anak, seneng banget dengan anaknya yang Nabi Ismail itu, wah, lalai. Nabi Ibrahim ya sempat lalai loh, Pak. Maka diuji, diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail dan kemudian akhirnya diganti kambing itu karena lulus, mau kan. Akhirnya kembali bahwa segala sesuatu itu harus ada kita sambungkan dengan bingkai besar lillahi ta'ala. Cinta anak juga karena perintah Allah, cinta suami perintah Allah, cinta istri juga perintah Allah, cinta sama tetangga saudara-saudara kita juga perintah. Nah, niku yang
di permukaan yang terdalam nggih seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggih paham hal-hal seperti itu. Tapi nyatanya nggih sempat seneng banget ngoten sama anaknya. Sehingga kemudian ada kelalaian yang kemudian diperingatkan oleh Allah, diperintah dengan menyembelih. Bapak-bapak dan saudara-saudari rahimakumullah, berikutnya fa innaha, karena sesungguhnya hadidar, dunia, hadidar itu adalah maksudnya dunia itu. Ma'abrozat, tidak lahir atau tidak muncul dari hadidar, dari dunia tadi, illa ma huwa mustahiqqu wasfiha, kecuali hal-hal yang keluar itu sesuai atau hak sifatnya sesuai dengan dunia tadi. Wa wajibu na'tiha, dan wajib adanya sifat hadidar. Ai wasfiha, maksudnya sifatnya dunia itu al mustahiqi, yang menghaki, wa na'tiha, dan sifatnya dunia al wajibikan wajib. Maksudnya Bapak Ibu, saudara-saudari, dunia itu mempunyai sifat yang wajib ada di dalam dunia itu. Sifat dunia itu wajib adanya seperti itu. Ai al-lazimi, yaitu memang sudah keseharusan. Faming doruriyatiha, dan sebagian dari kepastian sifatnya dunia. Wujudul makarihi, adanya sesuatu yang tidak kita senangi, adanya sesuatu yang perkara wujudul makarihi, wujudnya perkara yang kita yang disenangi, wal masyaki, dan wujudnya kepayahan. Jadi dunia itu sudah lazim atau sudah pasti mempunyai dua sisi itu. Ada yang senang, ada kepayahannya. Orang niku kan seneng kalau punya kebun luas. Tetapi Bapak Ibu, orang yang punya kebun luas itu kan mempunyai kewajiban, satu, bayar pajak, menggali, memikirkan bagaimana caranya kebun luas itu ada isinya. Yang ceto yang lain, kita punya motor itu harus majeki, motor itu harus bersihkan, motor kalau dipakai harus bensini dan seterusnya. Ini sifat dunia. Kalau hal-hal yang tidak duniawi seperti itu, maka hubungkan segala kesusahan, segala kesulitan itu dengan tujuan lillahi ta'ala. Hasilnya pasti lebih banyak. Wamin wal masyaqi fiha, dan kepayahan di dalam dunia. Wa sayati, dan akan datang atan bihu, ada peringatan nanti ala hikmati dzalika, di dalam masalah hikmah ini. Bikaulihi, dengan dawuhnya atau perkataan Syekh Ibnu Athaillah atau pengarang, wa inna ma ja'alaha mahallan lil agjari wa ma'danan liwuqu'il aqdari. Dan sesungguhnya Allah menjadikan dunia mahallan, sebagai tempat lil agjari, pada hal-hal selain Allah, wa ma'danan, dan jadi sumber liwuqu'il aqdari, terjadinya kepastian Allah. Tazhidan laka, agar engkau menjadi tidak suka fiha, di dalam dunia. Agar apa? Membuat kepayahan di dunia ini, bahkan menjadi sumber kepayahan, kesulitan dunia ini, agar kalian tidak suka dunia, sukanya akhirat. Ditampakkan kesulitan dunia agar kita beralih perhatian kita kepada akhirat. Karena sesungguhnya yang namanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Perbandingan
lebih baiknya akhirat daripada dunia itu bagaikan tembikar berbanding logam murni emas 24 karat. Jadi kalau tembikar itu katakan boto sak meten niki dunia, boto. Tapi nggih sebesar boto itu emas niku akhirat. Ada seorang ulama yang berpendapat seperti itu. Pak, kok ngoten nih, Pak? Nggih niku tenan kok, Pak. Nah, niku kok saya berani bilang tenan. Al-Qur'an, hadis niku semua seperti itu. Kecuali dunia yang kita jadikan sebagai akhirat. Contoh punya uang banyak, kita sedekahkan untuk anak yatim, kita sedekahkan untuk operasional masjid, untuk bangun madrasah. Itu kan berarti akhirat. Punya mobil nganggur, dijadikan ambulan wae. Ambulan piye? Ambulan al-muhtadin. Ya begitu. Tapi kayak ambulan itu mboten cukup 3 juta Pak operasionalnya tiap hari. Tiap bulan. Bayari supirnya itu kan paling enggak 2 juta kalau UMR. Bensinnya terus gratis. Tapi kalau bisa luar biasa. Dereng punya nggih Al-Mutadin nggih? Belum. Kliniknya nggih dereng. Nah, umpamanya kalau mau wah duitku akeh. Daripada nanti mau ditinggal nggak ada manfaatnya, saya berinisiatif untuk ngajak takmir masjid bangun klinik. Kalau bisa dibesarkan sekalian jadi klinik Pratama. Syaratnya 5.000 anggota ya, Pak. Jadi kalau punya BPJS 5.000 orang itu bisa mendirikan klinik Pratama. Wah lah apik banget jaro Al-Mutadin saged. Niku boleh dijadikan cita-cita. Nek masih jauh nggih mboten usah dipikir. Nanti kalau pun ada dipikir. Wa min kalami Ja'far As-Shadiq, dan ini ada sebuah kalam dari Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq niku cucu napa cicitnya Rasulullah radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Man talabama, barang siapa mencari sesuatu lam yukhlaq yang tidak dicipta, at'aba, maka dia memayahkan nafsahu dirinya. Walam yurzak, dan dia tidak bakal diberi sesuatu tersebut. Ini Ja'far As-Shadiq. Ilalahu, kemudian ditanyakan kepada beliau. Wa madzaka? Napa niku? Apa itu wahai Sayyid Ja'far As-Shadiq yang jenengan maksud? Ada sesuatu yang kalau dicari padahal itu tidak diciptakan. Hanya memayahkan diri dan tidak akan bakal dapat kanugrahan hal tersebut. Wa madzaka, apa itu? Qala, menjawablah Ja'far As-Shadiq, ar-rohatu fid dunya, enak di dunia. Jadi ar-roha fid dunya niku mboten nenten. Namanya dunia itu kalau ingin enak pasti susah-susah. Nek teng surga mboten ngoten niku terus. Di dalam Al-Qur'an itu kenikmatan yang sangat jauh sekali. Nggih perbandingannya jenengan enten boto setunggal wau sama emas. Nanti kalau di akhirat itu kalau ada yang merasakan bahwa namanya mangga, mana lagi itu enak. Sekarang harganya boto niki pinten? 1000 nggih, 2000 1000 napa 1000 sekarang? Batu bata nih Pak. 2000 ya. Oke, katakanlah harga boto 2000. Nek emas sak boto ngeten iki pinten niku enten 5 kilo. 5 kilo atau 10 kilo. Lah perbandingannya sangat banyak. Maka kenikmatan yang ada di akhirat nanti itu bandingannya bisa jadi kalau emasnya tadi itu katakanlah 2 miliar sak boto niku. Nah, maka sing 2000 berbanding 2 miliar.
Bayam bagi, lah niki bagi kita-kita orang-orang yang berkehendak menuju Allah, taqarrub ilallah. Bayam bagi maka sepatutnya lah lil muridi bagi seorang murid atau orang yang takarub kepada Allah asyodiki yang beneran, yang beneran. Di murid yang beneran, bukan etok-etokan. Allah yaltafita, hendaknya dia tidak menoleh memperhatikan lidzalika kepada enak-enakan di dunia. Waya jidda dan sungguh-sungguh fisyairi di dalam berjalan hatta tatlu'a sehingga muncul alaihi kepada murid syamsul ma'rifah cahaya seperti cahaya matahari kemakrifatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, ini sekali lagi kembalinya adalah menganjurkan, memotivasi kepada kita di dunia niku isine nggih pun ngeten iki. Maka mari kita tidak usah menunggu sempat, tidak usah menunggu pas kepenak, berjalanlah terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah, nopo jalannya niku cetha kabeh lho Bu, nek pas susah sabar, nek pas seneng syukur. Ngoten tok. Kan kita dunia niki kan dua sisi niku. Nek mboten seneng susah, nek pas seneng syukur, alhamdulillah. Kalau pas susah sabar. Kalau mau meningkat pas susah syukur. Loh, napa enten Pak pas susah syukur? Nggih eten, kan eten mulai jenengan kalau dengar orang dibilang gini, orang sakit, "Dah, saya menjenguk panjenengan sakit." "Oh iya, saya alhamdulillah dapat keberkahan sakit." Sakit itu barokah. Mengapa sakit barokah? Karena sakit itu menghapus dosa. Daripada dipentungi nang akhirat mending di sakit lalu diampuni dosa-dosa. Sampai sakmonten pemahaman orang-orang itu. Ada yang wajar, yang wajar adalah kalau pas seneng syukur. Kalau pas susah cuma itu. Alhamdulillah teloh enak. Telo wae enak niku men alhamdulillah. Waduh, innalillah teloku bosok umpamane. Padahal wis dieling-eling nggo madang sesuk. Kopi karo telo godhog wah enak banget itu. Dadak esuk-esuk pun bosok umpamane. Nah, nggih sabar. Tentu perkara-perkara kehidupan dunia kita niku mulai dari hal kecil seperti itu sampai hal besar. Nah, jurusnya cuma dua nih. Syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar. Tetapi ampun ngremehaken syukur kali sabar. Karena orang yang syukur itu di dalam Al-Qur'an disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi orang yang bisa bersyukur niku sithik Bapak Ibu. Terus yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar niku dekengane Gusti Allah. Nek Gus Ikdam niku dekengane pusat toh. Nah, nggih. Kalau orang sabar itu dekengane Gusti Allah. Maksudnya ma'as sabirin niku dekengane Gusti Allah. Nah, kalau seperti itu lalu dihubungkan dengan bahwasannya orang sabar itu innallaha ma'as sabirin berarti mereka yang bisa sabar itulah yang bisa disebut wali-walinya Gusti Allah. Karena apa? Walinya Allah itu adalah kalau disakiti niku waline Gusti Allah niku mungkin sabar, tapi sing nuthuk niku malaikat-malaikate diperintah Gusti Allah. Enten Pak orang-orang seperti itu. Dihina, dicaci, dimaki, dizolimi tetap sabar.
Tapi napa? Yang memaki, yang mencaci, yang menghina, yang mendolimi niku hidupe ora kepenak. Napa? Nggih niku wau ngamuk, Pak. Malaikatnya niku diperintah oleh Allah untuk menghukum orang-orang. Nah, satu saat saya niku pernah mendapatkan cerita. Ada orang diskusi. Banyak orang ngeten niki, tapi salah seorang niku merasa diskusi dia itu benar, terus kemudian orangnya yang menurut saya itu adalah kekasih Gusti Allah niku dicaci, dimaki, nggih orangnya nggih sabar mawon. Begitu pulang Bapak-bapak, yang mencaci, yang memaki niku bangun dari tempat tidur mawon mboten saged. Sampai nuwun sewu nggih, berak di atas berak kencing di atas tempat tidur. Wah, telepon koncone gitu itu. Wah, akhirnya teman-temannya itu muruki yang saya sebut kekasih Gusti Allah nih. Datang ke sana. Kok apake? Kok santet apa kancaku ngoten niku. Kok sampai gak bisa jalan sekarang ini? Saya nggak ngapa-ngapain. Nah, beliaunya cerita ke saya langsung. Saya nggak ngapa-ngapain bener Pak Lukman. Tapi memang yang terjadi seperti itu. Dan teman saya itu yang minta itu ke saya, yang temennya yang saya sebut wali Allah maupun temennya yang kena itu, wahlat itu tadi, itu akhirnya ya wis ngene wae. Wis gawano napa ngono tak ombekke kono ben mari nggih digawani banyu, diberi air terus nggih langsung niku, mboten suwe langsung niki elek ngoten. Hal seperti itu mirip niku wau. Wong sabar itu dekengane Gusti. Hati-hati dengan orang-orang yang dizolimi niku harus hati-hati. Pak, kalau kita rencanakan kerjasama, ada orang kan katanya kalau orang dizolimi itu doanya akbul loh, kerjasama, kowe ngedolimi aku ya, aku tak ndonga. Lah nggih mboten saged ngoten niku. Harus jujur di depan Allah niku mboten saged direncanakan. Direncanakan di napa? Disiasati, harus jujur. Contoh, orang dizalimi niku seperti apa? Tanahe diserobot wong ora iso obah, ora iso nuntut, ora iso bales. Lah ngoten niku dizalimi. Utang sing ngutang malah luwih galak tur ora ngaku nek duwe utang. Lah niku sing ngutangi berarti dizalimi. Nek sabar orang-orang seperti itu bisa sabar. Dekengane Gusti Allah niku. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari berikutnya fayan mahia anhu maka menjadi lebur dari murid wujudul akhyar wujudnya hal-hal selain Allah wa tazula anhu wa tazula fayan mahia wa tazula anhu al akdar dan hilanglah dari murid hal-hal kekeruhan dunia bi musyahadatil azizil ghaffar sebab ningali atau musyahadah zat kang agung al-ghaffar yang juga maha pengampun. Ini akhir dari hikmah ke-33. Bapak-bapak, ini juga menunjukkan bahwa orang niku kalau yang menjadi fokusnya Allah, yang menjadi orientasinya Allah atau akhirat, maka hal-hal di dunia ini menjadi ringan. Contoh, subuh niku kan abot nggih Bapak Ibu. Abot niku. Nggih nek sing pun sregep mboten abot. Sing bagi yang belum sregep niku berat subuh niku. Tetapi kalau kelingan yang menjadi fokus orientasinya adalah Allah, wes lillahi ta'ala kok ya wis tak lakoni. Begitu juga mengeluarkan uang untuk sedekah 100.000, 500.000, 5 juta itu berat. Tapi kalau lillahi ta'ala akan menjadi ringan. Dan seterusnya. Berkeluarga niku berat napa penak-penakan napa Bapak Ibu? Enak jomblo dulu napa berkeluarga? Yang bapak-bapak, kalau dulu sebelum punya istri,
mau kemana saja kan nggak ada yang larang kan. Nah, enak dulu. Ya, tapi karena berkeluarga itu adalah lillahi ta'ala, maka berat pun kita lalui. Karena lillahi ta'ala. Ya, Bapak Ibu, itu adalah dari Hikmah Al-Hikam dan syarahnya dari Syekh Syarqawi. Niki saya akan jelaskan beberapa ayat Al-Qur'an untuk memperkuat apa yang diungkap di depan tadi. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 57 ayat 20. Quran surat Al-Hadid atau surat yang ke-57 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman panjang niki, nggih. Nah, yang intinya yang ingin saya sampaikan di sini sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan hancur. Kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dunia niku nggih pun ngeten niku. Nah niki firmane Gusti Allah. Nggih begitu. Wah, bangga umpamanya aku saiki pejabat eselon siji. Eselon siji niku kula nggih mboten ngertos. Gajine pinten. Dereng pernah dadi eselon siji. Umpamanya gitu. Kan nanti kalau sudah pensiun layu. Orang yang dulu ketemu dia menghormati dan seterusnya. Begitu pensiun, wah mboten di ketemu mawon minggu kancane. Seorang duwe pengaruh. Ini ku hancur, menguning dan hancur. Wis jenengan rasakan nopo? Sak seneng-senenge jenengan dengan mobil, dengan motor. Bosen toh lama-lama? Niku ngoten niku lho. Nek mboten bosen nggih rusak. Dunia seperti itu niku pun dinas oleh Allah bahwa dunia niku nggih itu indah gitu tapi nanti akan jadi menguning dan kemudian hancur. Termasuk rasa senang kita pada dunia juga seperti itu. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Mengenai hal dunia itu tadi, Allah akan ada tiga itu tadi. Ada azab, ada ampunan, ada ridhonya Allah nanti di akhirat. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ini Gusti Allah ingkang dawuh Bapak Ibu. Bukan saya. Nah, monggo niki betul-betul seperti itu. Maka mari jadikan apa yang kita punya dalam bentuk dunia itu untuk menjadi akhirat. Contoh dulu kalau memang nikahnya karena hanya ketarik cantik maupun ketampanan, sekarang diubah karena Allah. Kalau umpamanya yang kuliah itu dulu hanya pingin karena kuliah biar saya gagah di depan teman-teman saya, sekarang diubah. Kuliahlah untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Bangun masjid api-api ngeten iki wau bangun ya izin karo Al-Mizan Assalam umpamanya gitu. Jangan lagi. Itu karena agar jamaah merasa tentram di dalam masjid, ibadahnya lebih nyaman, bisa lebih khusyuk. Ngoten dirubah, boleh berubah nih. Sebagaimana kebaikan bisa berubah menjadi kejelekan. Contoh, sedekah, ikhlas, kemudian dipanas-panasi kancane, kemudian umu-umuan. Nah, itu kan kemudian yang awalnya ikhlas jadi tidak ikhlas. Begitu juga sesuatu yang awalnya tidak ikhlas bisa kita rubah menjadi ikhlas. Nah, itu di Quran surat Al-Hadid. Niki surat Al-An'am ingat saya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun.
Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Niki terjemahannya radi sopan. Tidakkah kamu mengerti? Padahal kalau afala ta'qilun, apa kuwe ora mikir? Iku saged diterjemahi ngoten niku lho. Apa kuwe ora mikir? Afala ta'qilun. Nah, niki ada Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Al-Fususul Ilmiyah wa Usulul Hikamiyah. Beliau dawuh berpendapat seperti ini. Setiap orang yang menyamakan antara dunia dan akhirat dalam hal perhatian, keinginan dalam hati, usaha dan pencariannya secara nyata, maka ia adalah orang yang bodoh. Oke. Sampai sini kalau dibalik ngeten iki Bapak Ibu. Kalau orang mencurahkan perhatian, keinginan, usaha dan pencariannya, akhirat dan dunia niku kok sama, maka dia orang bodoh. Alasannya mengapa? Karena akhirat itu jauh lebih baik. Kok diperhatikan secara sama? Harusnya sesuatu yang lebih baik harus kita perhatikan lebih banyak. Keinginan kita terhadap sesuatu yang lebih baik harusnya lebih tinggi. Maka wah, tak sergep apa? Wah, ini dodolanku lagi laris. Jualan saya lagi laris. Wah, tak getke sisan. Nek biasanya 100 picis 100 buah itu laku segini, wah tak tingkatkan 150 kok ya laku umpamanya begitu. Dan kemudian labanya naik. Wis sing 50 nggo amal. Aku sing 100 sing tak tingkatkan tapi sing 50 nggo amal. Nah, ngoten niku. Itu bagus sekali. Nah, saya tak rajin rodo-rodo lembur umpamanya gitu. Lembur. Kenapa? Kalau lembur ada bayaran tambahan. Tambahannya tak nggo disedekahkan umpamanya seperti itu. Oke, kalau yang orang memperhatikan dunia dan akhirat secara waktu, keinginan, perhatian saja sama itu dianggap bodoh, apalagi kalau orang yang memperhatikan dunia lebih tinggi daripada akhirat, bahkan menjadi kalau bodoh berarti nisare bodoh napa? Nggih, sangat bodoh ngoten mawon nggih. Iya, sangat bodoh. Kalau perhatiannya ke dunia lebih tinggi daripada akhirat. Lah, kalau orang yang perhatiannya sepenuhnya hanya pada dunia, tanpa memperhatikan akhirat. Tadi bodoh, sangat bodoh, ini sore sangat bodoh napa Bapak Ibu? Paling bodoh. Berarti kalau kita melihat terus bar gitu, terus kita melihat diri kita sendiri. Loh, ternyata aku ini bodoh toh. Loh, tapi pun banter-banter untuk sendiri mawon nggih. Kula nggih ngoten untuk sendiri mawon. Namanya muhasabah. Nanti malam dipikir-pikir. Aku ini bodoh, sangat bodoh apa paling bodoh ya? Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Niki kalau diperinci tadi itu, pertama ada 4 sikap orang menghadapi dunia. Yang pertama, orang yang bersikap sama terhadap dunia dan akhirat adalah orang yang sangat bodoh. Maksudnya adalah jika seseorang dalam kehidupan sehari-harinya membagi waktu, tenaga, harta, dan pikirannya secara sama, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, orang tersebut sesungguhnya orang yang sangat bodoh. Wah, ini malah betul malah ini, sangat bodoh. Kedua, orang yang perhatian keinginan, usaha, dan kegiatannya untuk mencapai kepentingan duniawi lebih besar dan lebih banyak daripada perhatian dan usahanya untuk mencapai kepentingan akhirat adalah orang yang lebih bodoh lagi daripada orang yang tipe pertama. Orang seperti ini adalah mereka yang lebih mengutamakan dunia atau hubbud dunya daripada akhirat.
Ketiga, orang yang tidak memiliki perhatian dan keinginan sama sekali pada akhirat. Orang tipe ketiga ini jauh lebih bodoh daripada orang tipe pertama dan kedua. Orang seperti ini adalah mereka yang tidak percaya kepada hal-hal gaib, tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya kehidupan abadi di akhirat, surga dan neraka dan sebagainya. Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang kafir, orang-orang ateis, sekuler, termasuk tipe yang seperti ini. Yang keempat adalah tipe orang di luar ketiga tipe di atas. Jadi bukan sangat bodoh, bukan kubut dunia, bukan juga kafir. Disebutnya sebagai orang mukmin yang pandai dan bijaksana. Walladzi yu'sirul akhirata 'ala dunya wal mu'min al kayyis. Wal mu'minul kayyisu al hazim. Orang-orang yu'siru yang lebih mengutamakan al akhirata akhirat, ala dunya mengalahkan dunia, huwa al mu'min. Orang itu adalah mukmin al kayyis yang cerdas, yang pandai, al hazim yang bijaksana. Dari kutipan ini dapat kita pahami bahwa orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia adalah tipe terbaik atau paling tinggi makomnya. Dan seperti inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Masalah kekayaan, pencekam, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.